Wirausaha. Yes. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita melihat pembuatan pakan kambing ya, dibuat fermentasi. Untuk bahan hijauannya ini menggunakan hijauan berupa kacang buncis ya. Dan ini untuk hijauannya sekitar 40% ya. Ini disusul bahan kering seperti ini, bahan kering. Ini kulit kopi. Ini bahan keringannya adalah kulit kopi. Dan untuk keduanya ini ada selamper jagung dan rendeng kedelai. Rendeng kedelai yang itu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau yang ini janggal jagung ini ya, janggal jagung. Ini bahan kedua keringannya. Jadi ini ada sekitar 4 bahan. 1 bahan hijauan, yang 3 bahan keringan. Jadi seperti ini ya cara pencampuran. Untuk prebiotiknya sebelum penyampuran dicampur dulu, ditunggu sekitar 30 menit agar bakterinya bisa terurai. Itu ada 3 bahan macam, yaitu tetes tebu, FML, dan yang terakhir itu F11. Jadi itu bahan prebiotiknya. Jadi untuk bahan yang terakhir ini yaitu rendeng kedelai ini. Jadi nanti diaduk untuk menjadikan pakan murah ya. Di sini pakan murah seperti ini harganya sekitar 1.500 per kilo. Jadi diaduk dulu agar tercampur, baru nanti dikasihkan prebiotiknya, bahan fermentasiannya ya teman-teman. Ini termasuk bahan hijauan setengah kering ya ini ya. Nantinya juga jajinya ini pro ya, atau mungkin setengah basah. Jadi diaduk seperti ini dulu. Tetap yang paling bawah itu bahan yang paling kasar, di atasnya bahan yang paling halus. Dan mungkin agar lebih mudah untuk penyampurannya dalam 4 bahan ini. Dan setelah diaduk dikasih garamnya seperti itu, 2 cerok seperti itu ya, kira-kira aja di sini seperti itu. Nah, bahannya seperti ini teman-teman. Nah, 2 dikasih 2 seperti ini. Nah, habis itu nanti juga diaduk, tapi nunggu bahan fermentasian atau prebiotiknya yang sudah aktif ya, atau sudah tercampur ini, nunggu 1,5 jam ya. Jadi nggak terlalu lama. Untuk pembuatan seperti ini memang prebiotiknya yang harus dibuat dulu, baru pencampuran seperti ini.
Jadi setelah itu dicampur lagi ya, karena sudah ada bahan garamnya sudah disebar, dan ini dicampur, dan nantinya tinggal menyampur dari bahan untuk fermentasiannya. Jadi seperti ini. Jadi bahan-bahan yang ada di dalam tumpukan ini nggak harus seperti ini ya. Jadi apa yang ada di tempat teman-teman bisa dimanfaatkan. Teman-teman kalau tidak tahu untuk karbo, protein, dan serat dan yang lainnya, bisa lihat di Google bahan apa yang ada di teman-teman, dilihat kandungannya seperti apa. Minimal jangan sampai protein lebih dari 20%. Dan untuk proses fermentasiannya ini bisa menaikkan kadar protein yang ada di bahan tersebut ini ya, sekitar 4 bahan, yaitu bahan hijaunya yaitu kacang buncis, ada rendeng kedelai, ada janggul jagung, dan ada kulit kopi. Jadi sangat ringan ya. Dan mungkin kalau teman-teman ingin membeli, harganya cuma 1.500. Mungkin kalau ingin beli harus kuota cukup ya, atau 1 truk minimal untuk tempat teman-teman, dan harus mempunyai drum biru ya, agar awet untuk jangka panjang. Jadi seperti ini terus diraduk. Ini sudah teraduk, baru dikasihkan bahan fermentasian yang ada di bak hitam itu ya. Tes malah digembleng malah kali kalau Pak Sodikin tambah luwe bar ngotok. Ngotok apa nih? Allah gak sia-sia lah ya, insyaallah. Wis kok. Insyaallah nggak bae. Cepet paham. Jadi ini sudah diraduk ya teman-teman, ini sudah diraduk bahan hijauannya, atau mungkin ini bonjesnya ini kan masih basah banget ya, ini kadar air sekitar 90%. Jadi dikasihkan keringannya seperti ini ya. Yang penting patokannya itu di 40 hijauan, 60 keringan. Jadi nanti kalau ini jadi, ini akan kering ya. Ini hijauannya ini akan diserap oleh bahan keringan ini, dan nantinya juga akan terlihat agak kering. Besok mungkin kita akan tanya ke beliaunya seperti apa untuk penerapan seperti ini. Tapi ini praktek teman yang ada di Lamongan, subscriber kita dari Lamongan, kita antar ke Jember untuk belajar cara pembuatan pakan. Sekarang baru 2 hari langsung terjun ke pembuatan pakan, tidak didampingi karena sudah dipraktekkan. Jadi nggak usah hanya dipraktekkan saja, tapi langsung terjun praktek untuk cara pembuatan bahan fermentasi seperti ini. Dan untuk fermentasi 40% basah, 60% kering, ini jadinya biasanya itu sekitar seminggu atau 7 hari ya, bisa sudah dapat digunakan. Beda dengan bahan yang full keringan, biasanya 3 hari sudah dapat dipakai ya teman-teman, seperti ini. Jadi anggapannya seperti ini untuk pakannya ya. Seperti ini, nanti tinggal prebiotiknya langsung, dan langsung dimasukkan ke tong biru seperti yang ada di depan kita ini. Ini di Pradukan ini biasanya 3 tong seperti ini. Tong satu ini biasanya sekitar 90 atau 1 kuintal ya, untuk kepadatan yang sangat padat. Jadi tong ini bisa sampai 90 sampai 1 kuintal. Tergantung pemadatan kita. Semakin padat semakin cepat berhasil dan bagus. Dan tidak ada udara yang masuk. Oke, nanti kita akan ikuti video yang cara peradukan dan kemasan di tong agar ini bisa jadi atau bagus ya.
Baik teman-teman, sekarang kita pencampuran untuk prebiotiknya ya. Nah seperti ini. Nanti kalau teman-teman mempunyai alat penyiramnya juga lebih baik. Ini untuk alaminya ya, ini untuk yang saat ini, karena memang ini untuk praktek teman kita yang ada di Lamongan belajar praktek baru 2 hari sudah langsung praktek untuk pembuatan pakan silase atau fermentasi ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini diupayakan harus rata semua ya, dikelilingi semua dan tercampur dengan rata untuk bahan fermentasiannya ini atau silase ini ya. Jadi untuk bahan fermentasiannya ini tidak mengandung air ya, memang FML dan tetes dengan menggunakan A4 MA11 gitu teman-teman. Ini baunya juga sangat harum untuk bahan fermentasiannya ya. Jadi memang bagus banget. Nanti kalau sudah jadi ini jadinya juga harum. Dan ini khusus untuk kambing ya. Mungkin kalau domba pun juga bisa ya. Setelah itu wadahnya juga dikasih air ya teman-teman, karena mungkin ada bahannya, karena memang nggak dikasih air ya, kasih airnya hanya ini, hanya untuk bilasan ini. Bilas langsung dikasihkan. Habis itu langsung diraduk di sini karena sudah tercampur ya, diraduk langsung dimasukkan ke tong. Jadi nggak usah diraduk ke semuanya, enggak, tapi langsung diraduk langsung dimasukkan. Nah seperti ini. Diraduk langsung dimasukkan. Jadi memang mudah ya, nggak terlalu ribet banget untuk pembuatan pakan silase ini, karena memang diupayakan teman-teman apa yang ada di tempat teman-teman itu dimanfaatkan. Jadi nggak usah meniru apa yang ada di video kita ataupun video yang lainnya. Jadi manfaatkanlah bahan apa yang ada di tempat teman-teman. Tinggal mungkin kalau rumput pun bisa dibuat fermentasi atau silase, yang penting bahan keringnya ya. Kalau teman-teman lebih yang murah itu sekitar mungkin di Jungle Jagung yang sudah diseleb, kulit kopi, dan mungkin kulit kopi kan termasuk harganya lumayan murah ya. Apalagi Jungle Jagung itu juga sangat murah. Rendeng kedelai, kalau teman-teman ada rendeng kedelai kasih rendeng kedelai, kalau enggak ada mungkin tebon jagung kering diseleb, itu sama saja. Jadi mungkin itu yang bisa kita sharing untuk pembuatan pakan ini. Ini agak gelap karena ini kita di dalam gudang dan posisinya kita sekarang mendung ya, ini hujan. Jadi mas-mas ini memang praktek langsung kerja, jadi belajar tapi langsung praktek agar cepat bisa. Dari awal pagi ngasih makan, habis pembersihan ngasih makan, pembuatan pakan dan istirahat, habis itu langsung pembuatan fermentasi seperti ini. Jadi bukan hanya lihat cara pembuatan, tapi
langsung praktek untuk melakukan pembuatan fermentasiannya. Seperti ini. Nah, ini proses untuk pemadatan ya, pemadatan pakan fermentasi agar jadi. Intinya kalau ingin memadatkan ini yang pinggir-pinggir dulu baru yang tengah, agar mungkin lebih padat ya. Jadi sebelum diisi terus, ini dipadatkan dari bawah, yang lebih baik dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Jadi memang padat banget. Kalau memang seperti itu tahapannya. Untuk dramnya mungkin teman-teman tanya, untuk dramnya besar dan kecil itu lebih baik yang mana? Lebih baik yang seperti ini ya, yang sedang seperti ini. Kalau di literalnya ini sekitar 150 liter. Kalau yang besar banget yang 200 itu biasanya nantinya untuk pengangkutannya agak berat banget. Kalau yang ini sedang. Jadi seperti ini. Jadi ditumpu sampai padat, satu orang satu drum. Satu untuk pengisian, satu untuk pemadatan. Oke, jadi ini 2 tong sudah hampir penuh ya. Tinggal sisanya ini kalau belum nyampe 1 tong, nanti tetap dipadatkan di tong dan besok ditambah lagi. Seperti ini. Sampai padat betul ya, sampai padat. Oh, ini padat seperti ini ya. Ini kalau sekarang ini kan terlihat agak basah ya. Nanti tapi kalau sudah berhasil ini nanti akan kering dan baunya harum. Ya, jadi ini cara penutupan untuk terakhir ya. Ini memang dipadatkan, ada orang di atas sampai press seperti ini. Nah, ini harus rapat, ini kurang ke bawah ini. Ya, seperti ini. Nah, ini yang ini versi ada klemnya ya. Tapi yang ini enggak ada klem, tapi pakai drat. Ini harus sampai rapat banget. Nih, belakang. Jadi ditumpu satu orang untuk jadi seperti ini dirapatkan sampai berbunyi pas dan mantap seperti ini. Sudah semua masuk, langsung di klep. Nah, ini sudah bisa, sudah pas ya ini. Sudah pas. Oh iya, ini sini kurang sedikit. Yang ini ditekan, yang itu gak usah ditekan. Sip. Sudah. Nah, sudah ini ya, sudah klop pas. Baru dipindah, ditempatkan di sana. Yang baru daerah mana ini, Mas? Yang baru, jangan sampai lupa yang baru yang mana, yang lama yang mana. Jadi yang ini yang baru, yang lama pasti ada di sana ya. Ini ditaruh sini yang agak lama, yang mungkin siap untuk pakan karena ini musim hujan dan sekarang ini banyak hijauan di sini. Yang digunakan yaitu bukan fermentasiannya ya. Jadi ini untuk tampungan pakan. Jadi sekarang di sini menggunakan pakan hijauan. Yang ini dungannya kalau seumpamanya hujan nggak bisa ngarit, ini bisa dimanfaatkan untuk pakan selanjutnya.
Oke, mungkin cukup demikian teman-teman untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.